Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Badar Alpain dengan NIM 24010110100 dari kelas B. Ingin membahas rekap pembelajaran pemrograman 2 dari materi ke-9 sampai materi ke-15. Ya, kita akan mulai dari yang pertemuan ke-9, yaitu custom tag dan image packer. Pertama, dari custom tag. Apa itu custom tag? Custom tag digunakan untuk memberikan gaya atau format khusus pada teks di Flutter. Anda dapat menggunakan widget teks dengan berbagai properti seperti style, font size, font weight, color, dan lainnya. Nah, di sini kita bisa lihat codingannya sudah ada, sudah saya buat duluan sebelumnya tadi, dan saya mau jelaskan sedikit sebelum kita jalankan hasil dari codingan ini. Nah, dari style ini adalah model dari tulisan yang ingin kita buat, dan font size ini adalah ukuran dari tulisan yang mau kita teks, tulisan atau teks yang mau kita buat. Nah, kalau font weight ini ketebalan dari teks atau tulisan yang kita mau buat. Nah, sedangkan di color ini adalah tempat kita untuk mengatur warnanya. Nah, kalau di font style ini bisa kita atur dari model style yang mau kita dari teks yang mau kita buat. Nah, contohnya kalau saya jalankan seperti ini hasilnya. Kita jalankan. Tunggu sebentar, soalnya agak lama ini kalau dijalankan. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Bisa kita lihat dari hasil codingan yang sudah saya buat tadi. Nah, kalau kita sudah run atau kita jalankan, hasilnya seperti ini. Ini yang dibuat dari custom tag tersebut. Nah, misalkan sekarang kita kalau mau ganti warna, bisa. Misalkan kita mau pakai warna merah, tinggal kita ganti di color ini. Yang blue ini kita ganti jadi red. Nah, sekarang sudah kita ganti di sini colornya, yang blue tadi jadi red atau warna biru sudah kita ganti pakai warna merah. Nah, sekarang kita coba jalankan ulang. Kita coba jalankan ulang dari hasil yang sudah kita, dari warna yang sudah kita ganti tadi. Tunggu sebentar, kita lihat hasilnya. Tunggu sebentar teman-teman. Nah, bisa kita lihat sekarang warnanya sudah berubah. Yang tadinya warna biru sekarang sudah berubah menjadi warna merah, sesuai warna yang ingin kita ganti.
Oke, setelah itu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ke image picker. Nah, apa itu image picker? Image picker adalah plugin untuk mengambil gambar dari galeri atau kamera di aplikasi Flutter. Untuk menggunakannya, ya kita lanjut ke contoh pengaplikasian dari image picker tersebut. Nah, kan image picker tadi digunakan untuk mengambil gambar dari galeri atau kamera di perangkat kita. Otomatis kalau kita mau menaruh gambar atau mengambil gambar, kita harus menggunakan yang namanya fastback YAML. Nah, di fastback YAML ini saya udah tambahkan juga tadi di dependencies dari image picker tersebut, yaitu Flutter, SDK Flutter, file picker. Nah, seperti ini kurang lebihnya dependensi dari image picker tersebut. Jadinya kita sudah bisa untuk mengambil gambar dari galeri atau kamera yang ada di perangkat kita. Contohnya kalau saya jalankan, lihat hasil dari image picker ini. Tunggu sebentar, emang lama kalau kita jalankan hasil codingan kita itu di VS Code ini. Atau mungkin sinyal saya kurang bagus. Tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau kita mau, kan di sini keterangannya belum ada gambar, karena kita sudah masukkan dependensi dari image picker tadi yang berada di fastback YAML, tempat kita untuk bisa menaruh gambar atau mengambil gambar. Nah, kalau supaya ada gambar di sini, kita pilih ini, langsung kita ambil gambar mana yang mau ditaruh. Misalnya kayak ini sudah contohnya. Nah, gambarnya otomatis langsung ada. Nah, kurang lebih begini contoh dari image picker yang saya jelaskan tadi. Ya, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya pada pertemuan 10, yang dimana di sini kita akan membahas terkait skeleton text dan orientasi UI Flutter. Nah, kita mulai dari skeleton text. Apa itu skeleton text? Skeleton text adalah placeholder yang berbentuk garis atau kotak yang digunakan saat konten masih dimuat. Ini memberikan indikasi kepada pengguna bahwa suatu elemen sedang diproses. Contohnya, kita buat contohnya dulu di Flutter. Nah, rupa codingannya seperti ini dari skeleton text tadi. Langsung saja ke fastback YAML. Di sini juga kita akan menggunakan fastback YAML karena skeleton text juga mempunyai dependensi yang harus kita pakai. Nah, dependensinya itu ya seperti ini. Dan hasilnya kalau kita jalankan, hasilnya dari codingan ini setelah dijalankan kurang lebihnya seperti ini. Kan dari pembahasan sebelumnya tadi, skeleton text itu adalah placeholder yang berbentuk kotak yang sedang berada dalam muatan, atau ketika kita mau pilih sesuatu, buka web atau buka aplikasi tapi sedang dalam muatan atau loading. Nah, kurang lebih contohnya rupanya seperti ini. Ini yang dinamakan dari skeleton text. Dari loading-loading yang berbentuk kotak-kotak dan garis-garis panjang ini, itu yang dimaksud dari skeleton text tersebut. Ya, sekarang kita langsung lanjut ke
orientasi UI Flutter. Apa itu orientasi UI Flutter? Orientasi UI Flutter adalah Flutter yang mendukung orientasi tampilan dalam mode portrait atau vertikal dan landscape yang horizontal. Anda dapat mengontrol orientasi UI dengan sistem Chrome Set Preferred Orientation. Nah, contoh penerapannya di dalam sebuah codingan seperti ini. Seperti ini rupa codingannya. Nah, kayak di sini udah kan kita buat ini, udah kita isi, ada yang portrait, ada yang landscape. Nah, sekarang coba kita run. Kita lihat hasilnya. Tunggu sebentar, karena memang kalau kita run lewat di Flutter ini agak lama. Tunggu sebentar. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini hasil dari codingan UI Flutter barusan, orientasi UI Flutter tersebut. Nah, ini kan kalau sedang dalam mode landscape atau horizontal. Nah, kalau kita mau buat jadi vertikal atau portrait bisa, kayak lebih fleksibel. Kalau diginikan, itu sudah fungsi dari orientasi UI ini. Sekarang kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, kita ke pembahasan selanjutnya pada pertemuan ke-11, yaitu sampel form Flutter atau pengenalan form di Flutter. Form di Flutter adalah sebuah widget yang digunakan untuk mengelola input, untuk kita menginput pengguna secara terstruktur seperti teks, email, atau password dengan form. Kita bisa melakukan validasi, terus penyimpanan data, dan mengatur ulang input dengan lebih mudah dan efisien menggunakan bantuan text form file, validator, dan from state. Contohnya, kita buka di Piscode untuk melihat contohnya. Nah, codingannya seperti ini. Sudah saya buat sebelumnya codingannya. Di sini saya coba buat contoh dari nama, terus umur, sama gender. Nah, coba kita run codingannya. Kita lihat seperti apa hasilnya. Kita run. Tunggu sebentar, seperti biasa. Di bagian run kita harus menunggu. Tunggu sebentar, tinggal sebentar ini. Sambil menunggu, saya ulang lihatkan dari hasil codingannya. Nah, seperti ini hasil dari codingan form Flutter barusan. Nah, contohnya di sini sekarang kan sudah saya bilang tadi, kalau saya membuat contoh
menggunakan nama, umur, sama gender. Sekarang coba kita masukkan nama, misalnya Danoval ya, kita coba. Terus umurnya 25. Terus kita masukkan gendernya laki-laki. Nah, coba kita kirim. Nah, datanya otomatis langsung disimpan sama codingan form Flutter barusan. Seperti ini hasilnya kalau sudah kita isi dengan lengkap form ini. Nah, seperti ini sudah langsung terdaftar dan disimpan kalau kita sudah menginputkan nama, umur, dan gendernya. Nah, kurang lebih begini penjelasan dari form Flutter barusan. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya pada pertemuan yang 12 ini. Nah, di sini kita akan membahas tentang switching design pertama Pixma to Flutter. Nah, sebelumnya di sini untuk pertemuan yang ke-12 sampai pertemuan ke-15 itu yaitu sama maksudnya atau bergabung, udah satu hasil dia dari 4 pertemuan ini, sama artinya. Jadinya kita akan bahas satu-satu dulu. Yang pertama dari pengenalan switching design yang pertama. Apa itu switching design? Switching design adalah proses mengubah desain UI dari file desain seperti Figma atau Adobe XD ke dalam kode Flutter. Dalam pertemuan ini kita akan membahas cara mengimplementasikan desain dari Figma ke dalam Flutter. Nah, sebelum kita melakukan implementasi dari Figma ke Flutter, ada persiapan yang perlu kita lakukan. Seperti kita harus membuat desain UI dalam format Figma, Flutter, dan Xcode. Dan menggunakan desain UI dalam format Figma, Flutter, dan Xcode, plugin incremental opsional untuk responsivitas, dan kita perlu tambahkan dependensi berikut ke PubSpec YAML. Nah, setelah kita membuat switching design pertama, di sini juga disuruh kita untuk melanjutkan switching design yang pertama barusan. Kita akan melanjutkan switching design dari Figma ke Flutter dengan fokus pada komponen yang lebih kompleks seperti list, grid, dan animasi UI. Nah, persiapannya seperti ini. Sebelum kita mulai, pastikan kita memiliki desain UI dalam format Figma, Flutter, dan Xcode. Mirip-mirip lah seperti yang switching design pertama. Nah, di switching design ketiga, kita akan melanjutkan dari switching design yang pertama dan switching design yang kedua. Dan pada pertemuan ini, kita akan lebih berfokus pada pembuatan navigasi, button navigation bar, dan komponen interaktif lainnya. Persiapannya juga lumayan mirip sama pertemuan 13 dan pertemuan 12, karena dia ini menyatu semuanya. Nah, pada pertemuan ke-15 yaitu Project Design UI, di sini pada pertemuan ini kita akan implementasikan hasil dari ketiga switching design yang kita akan buat di Figma dan mengimplementasikannya ke Flutter. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya kalau kita sudah masuk ke Figma. Nah, kan di pertemuan ke-12 sampai 15 itu dia menyatu. Nah, kan kita disuruh membuat project atau mendesain project kita sebelum kita ke Flutter melalui Figma terlebih dahulu menggunakan UI atau UX-nya. Nah, kurang lebih rupanya kalau kita sudah membuatnya di Figma. Nah, yang pertama ini adalah switching design yang pertama, dan ini switching design yang kedua, dan switching design yang ketiga. Nah, kalau kita mau menggunakannya, kan ini sudah kita buat rupanya atau tampilan dari project yang akan kita buat sebelum kita membuatnya di Flutter. Sudah kita mendesainnya terlebih dahulu
di Figma menggunakan UI atau UX. Nah, sekarang kita pindah ke Flutter. Ini codingannya udah saya buat terlebih dahulu tadi. Ketika dijalankan, kita akan lihat seperti apa hasilnya. Apakah sudah mirip seperti apa yang kita desain barusan di Figma. Kita run dulu, kita jalankan. Ya, kita run. Tunggu sebentar. Tinggal beberapa detik lagi nih. Nah, kita lihat hasilnya teman-teman. Nah, hasilnya seperti ini. Seperti yang sudah kita desain terlebih dahulu di Figma barusan. Ketika kita mau implementasikannya ke Flutter, seperti ini hasilnya, dan juga sudah bisa digunakan. Coba kita pakai dulu username, misalnya Danopal, terus passwordnya Danopal21 misalnya, terus kita klik login. Nah, di sini sudah ke halaman homepage-nya atau halaman login ketika kita sudah memasukkan email sama sandi kita. Kalau kita mau lihat profil kita, bisa kita klik icon ini. Nah, sudah langsung ke profil. Kalau kita mau logout atau keluar, kita pencet tombol logout. Nah, otomatis akan logout. Kurang lebih seperti ini pembahasan dari switching design Figma to Flutter, dan cukup mungkin ini untuk pembahasan pertemuan 12-15. Sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang saya buat. Terima kasih, Pak.